Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami takdimi jajaran pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah, khususnya daerah Sabajarin, yang kami hormati Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah di lingkungan Madaris 3 An-Nuqoyah, Kepala SMA 3 An-Nuqoyah, Kepala Madrasah Sanawiyah 3 An-Nuqoyah, Kepala MI 3 An-Nuqoyah, seluruh jajaran Dewan Guru di lingkungan Madaris 3 An-Nuqoyah, tamu undangan dan juga para siswa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir di sini memenuhi undangan panitia untuk hadir pada acara tasyakuran siswa kelas akhir SMA 3 An-Nuqoyah. Tadi malam saya sudah mengirim pesan suara sebenarnya kepada kepala SMA 3 An-Nuqoyah yang menyampaikan bahwa saya rabi gus pelengan sakit tabuk ben semacam ada WA-nya ini. Letak bisa hadir gitu. Tapi pas kira-kira ke acara ini pas mental bedrek. Padahal cek takut yang mental bedrek tak biasa. Akhirnya pas mental bedrek, kalau sangat lah bosan, ngakan tak nyaman lah. Akhirnya lo pokok ngakan sekuni pas mental bedrek, pas apulun. Alhamdulillah bangin pensiunan. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa ajaran agama Islam dan telah memberikan kedudukan yang mulia sehingga kita sebagai umatnya kelak di hari akhirat bisa berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita sampai kelak di akhirat bisa diakui sebagai umatnya sehingga kita bisa memperoleh kenikmatan terbesar yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Para siswa yang berbahagia, tadi sebenarnya sambutan kepala sekolah itu sudah ada tausiahnya. Tapi izinkan saya mengulang kembali dan memberikan beberapa penekanan pada beberapa poin yang saya rasa penting untuk diingat oleh kalian. Yang pertama, sesuai dengan judul acara ini, maka melalui kesempatan ini saya mengajak kalian, pada khususnya para siswa kelas akhir, untuk bersyukur. Judul acaranya kan tasyakuran ya? Bersyukur bahwa kalian alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sampai tingkat SMA. Alhamdulillah. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Coba kalian tanya kepada ibu kalian masing-masing atau bapak kalian, dulu sekolah sampai tingkat apa? Jadi kalian itu bisa menempuh sampai SMA, sampai tingkat pendidikan menengah atas, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu harus disyukuri. Kalian punya kesempatan belajar. Tak ebelakek betreng tuana, kira-kira begitu. Oh, mungkin sudah ada yang berkeluarga, tapi walaupun berkeluarga tapi tetap diberi kesempatan untuk sekolah, untuk belajar di sekolah. Itu suatu kenikmatan. Kan itu mari PKB pas benlaki kita bagi ya, seperti nggak tahu sekolah toko. Nah, kalian alhamdulillah bisa sampai selesai SMA. Ini adalah suatu kenikmatan. Kenapa kenikmatan? Karena ya kesempatan belajar di sekolah itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Tidak usah dibandingkan dengan ibu kalian. Ibu kalian kan hidup di zaman berapa itu? Ibu kalian mungkin kalian ini lahir tahun berapa ya? Ibu berapa? Ya sekitar 2005.
Mun kalian anak pertama kan berarti reng tuana kapin tahun anggap ibu telok di tumpak gitu ya. Ya generasi seperti itu mungkin dulu masih apa ya? Ya ada yang tidak sampai selesai tingkat SMA. Tapi generasi sekarang pun itu ada di Indonesia orang-orang saya tak ambil kesempatan sekolah. Mereka-mereka yang tinggal di pedalaman, miskin dan sebagainya tidak sempat. Bersyukur kalian bisa selesai. Yang kedua, kalian juga harus bersyukur bahwa kalian bisa menyelesaikan tingkat SMA itu di lembaga pendidikan di bawah pesantren. Artinya kalian benihuna sekolah, tapi kalian juga nyantreh. Apa bedanya? Nah, kalau di pesantren atau kalau kalian sekolah di lembaga yang di bawah naungan pesantren, meskipun misalnya tidak mondok, tapi kalian diajari tentang nilai-nilai santri. Kalian diajari tentang tata krama santri. Nah, itu satu kelebihan juga dibandingkan dengan mereka yang sekolah di luar pesantren. Kalau sekolah di pesantren, bedanya guru-guru di pesantren itu tidak lepas untuk mengingat murid-muridnya di dalam doa-doanya. Jadi kiai dulu di Anokoya itu kan terkenal seperti itu ya, katanya almarhum Kiai Amir Ilyas itu pernah berdebu bahwa setiap malam beliau mendoakan para santri. Cukup amin, para santri cukup baca amin. Amin. Artinya kalau di pondok, kalau di sekolah di bawah pesantren itu guru-gurunya itu takun mikirin persiapan semulangah di dalam kelas, tapi juga mikirin jangka panjang setak padeng dengan mendoakan kalian. Nah itu, jadi kalian di pondok, di sekolah yang di bawah pesantren dididik juga untuk bisa menjadi santri, untuk menjadi orang yang berkepribadian santri. Apa itu kepribadian santri? Santri itu yang pertama melihat semua sisi kehidupannya itu sebagai suatu ibadah. Jadi sakapina tengkaku linah ala kuada remah ibadah kapilih ke pangeran. Karena itu di dalam perilaku kita sehari-hari semuanya itu harus diarahkan kayaknya bahwa semuanya ini adalah di bawah tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada nilai ibadah semuanya, kalian belajar alaqo dan sebagainya. Santren punya pikiran seperti itu. Kemudian selain itu kalau di Anokoya, santri itu ditanamkan juga untuk mempunyai sikap tawadhu, rendah hati. Rendah hati, tak ada menada dan hormat, sopan dan bertata krama di hadapan orang lain. Walaupun ini mau ajak-ajak tata krama, ya banyak hal yang terjadi, bisa jadi sudah ada perubahan. Tetapi paling tidak itu yang menjadi cita-cita. Jadi karena itu tadi diingatkan bahwa oleh kepala sekolah bahwa kalian itu kalau sudah selesai dan nanti ternyata melanjutkan di luar, tidak di sini atau tidak di Anokoya, kalian itu perlu tetap untuk menyambung hubungan silaturahim dengan guru-guru pada khususnya. Kenapa? Karena guru-guru kalian itu pasti akan tetap memikirkan bagaimana kelanjutan pendidikan kalian, dan pasti nanti akan tidak enak kalau mendengar kabar yang kurang mengenakan tentang kalian di luar. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita bersyukur bahwa kalian sudah selesai menamatkan pendidikan, dan pada khususnya kalian menamatkan pendidikan di bawah lembaga, di bawah pondok pesantren. Karena itu kalian harus mengingat, ini saya santri, saya santri. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa
zaman sekarang itu sangat berbeda dengan situasi zaman dulu. Artinya kalau dahulu kala mungkin orang tua kalian mungkin ada yang selesai menamatkan pendidikan sampai tingkat SMA, tapi kalau sekarang rasanya tidak cukup. Tidak cukup, maksudnya kesempatan kalian untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi itu harus dimanfaatkan. Artinya mun bisa ya ala lanjut sekolah mulai. Ya mun tak bisa ya tak harapan. Tapi katanya tadi tetap berusaha mencari ilmu. Nah, tetap berusaha mencari ilmu melalui kegiatan-kegiatan di rumah. Entah itu kompolan, pengajian, apalagi sekarang banyak sekali kesempatan untuk mengikuti majelis-majelis ilmu online katanya ya. Iya, sekarang online juga banyak orang pengajian kita. Faizi juga ada kayaknya pengajian di Facebook itu kan benar apa itu bulan apa. Dan banyak yang lain-lainnya juga. Jadi kalian yang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, silakan lanjutkan pendidikan kalian. Saya teringat dulu ada siswa SMA 3 pokoknya tahun 2014. Dia masih duduk di kelas 3 kalau tidak salah, kelas 12. Kemudian 1 minggu sebelum saya menikah, siswa itu menikah. Saya sebagai kepala sekolah saleh. Nah karena SMA, karena akabi. Seminggu sebelum saya akabi. Tapi ternyata, nah dia ini sekarang menjadi dosen di Istika. Orang Gresem, orang itu masuk Gresem. Itaul Hasanah. Sekarang menjadi dosen di prodi pendidikan anak usia dini. Jadi ke akhir SMA akabi, tapi ternyata aku lihat S1 di Istika. Kemudian lanjut S2 ke Surabaya. Bahkan sekarang orangnya daftar S3. Nah, ini artinya yang saya tuh ada cemah-cemah gitu. Jadi kalian harus punya semangat untuk belajar poinnya gitu. Tak harus jadi dosen, tidak harus jadi dosen. Sepenting aja. Kenapa? Karena sekarang itu sangat ilmu itu sangat terbuka, beda dengan dahulu. Mulang ilmu ini larang, buku, kitab ini larang. Sekarang ini informasi ilmu itu sudah mudah. Jadi kalian harus memanfaatkan situasi ini dengan baik, karena bekal kalian untuk menghadapi kehidupan sekarang itu rasanya tak cukup maupun gede SMA. Kenapa? Karena zaman sekarang ini ya sudah macam-macam. Maksudnya begini, gampang contohnya deki mana kamu pas kabin hari ini pas kabin kasih bulan si kabin ini masih lebih dari jam. Setelah itu pas di tahun depan nanti anak lah, Pak tahun lagi anak lah kecak lah. Iya. 5 tahun yang akan datang anak kalian umur 4 tahun itulah kecak ya. Nah, anak-anak ini sekarang lain anak ini lampe. Artinya pertanyaannya karena saya tiba main HP di YouTube, atanya macam. Nah, jadi menghadapi situasi seperti itu, kalau wawasan kalian, ilmu kalian itu juga terbatas, masa repot ngajarin anak aku. Kira-kira gitu loh gambaran sederhananya. Belum lagi kita menghadapi keruwetan zaman lain dalam hal pekerjaan, kelakuan, dan semacamnya. Jadi tantangan kehidupan zaman yang akan datang ini sangat membutuhkan wawasan dan ilmu yang lebih luas seperti itu kira-kira. Lakon zaman makin nggak nikah. Jadi kalian sangat penting untuk terus belajar. Nah, kayak minta sekolah boleh atau tak kuliah, tantangannya berat sih aja deh. Ya,
Muntak ke dorongannya sangat kuat kalian dorong pengajian, ajar jibing, muntak pincet dorongannya aja kuat melarat. Nah, mulai sekolah karena ada tuntutan aja. Sekoni banyak pakun benda online. Nah, bisa menjadi bekal kalian untuk nanti menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi bayangkan, saya membayangkan kalian ini misalnya yang lahir tahun 2005 itu juga sekitar lahir tahun sekitar 2005, masa kecil kalian saja itu sudah jauh berbeda dengan saya misalnya, jauh. Kalian itu masa kecil kalian itu sudah kenal dengan internet gitu ya. Kalian SD, kalian MI itu sudah mungkin orang tuanya sudah tahu main Facebook, main YouTube nih semuanya itu, walaupun tidak sepopuler sekarang gitu ya. Apalagi anak-anak kalian. Jadi kita melihat bahwa situasi zaman sekarang itu kalau dilihat tantangannya itu semakin berat. Bukan hanya sebagaimana yang saya contohkan tadi di dalam mendidik dan membesarkan anak, tapi juga menghadapi tantangan zaman yang semakin diantaranya ya karena adanya yang paling gampang ya adanya arus informasi yang sangat cepat dan bebas dari mana itu datang semua informasi sekarang. Nah, ini sangat membutuhkan bekal. Nah, hanya masalahnya ini poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian nanti melanjutkan pendidikan, baik itu di Anukoya atau di pesantren yang lain atau di luar, di kota-kota seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Jogja dan sebagainya, nah kalian akan menghadapi tantangan. Mau sekolah boleh kalian tak pandai benci si sekolah di sini. Nah itu juga masalah sebenarnya. Kalian sekolah boleh, tapi pada sekolah boleh guna kalian di satu sisi juga menghadapi tantangan. Kenapa? Karena sekarang orang pun ajar khususnya di luar lingkungan pesantren itu cobanya banyak, tantangannya lebih besar daripada dulu, terutama dari segi pergaulan anak-anak sekarang itu sudah tahu. Iya, capok media sosial ya, capok cema TikTok, Instagram gitu, main video mas. Marengis, jadi soalnya pas katon tadi videonya katon pas, aku lihat soal kerja pada kuliah, menengok tuh videonya, tak lupa HP menengok itu video, tapi timurnya nokku ya artinya tekanan waktu itu juga tantangan. Saya bilang kalian lanjutkan kuliah tekanan waktu pada tantangan, kenapa? Ya karena di sekarang banyak kesempatan, banyak coba. Ya terbukti walau ya saya selama ngajar di kampus 10 tahun, 12 tahun juga mendengar ya kabar-kabar mahasiswa pada kasus apa gitu, pesantren maksudnya. Artinya tekanan waktu pendetak benih tantangan coba benih tanda bede, apalagi di luar. Jadi poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau kalian melanjutkan kuliah entah itu di pesantren apalagi di luar pesantren, kalian harus sejak awal sekarang harus apa ngerasa ya. Mun perlu detik toles buku toles kamar, ingatkan, tulis peringatan. Makanya kalian ingat bahwa godaan sekarang itu banyak sekali, terutama dari segi pergaulan. Godaan itu setong pergaulan ya, pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas laki ini menempatkan terbatas inti mulai lah tak ada benar pedul. Pergaulan yang bebas ini kalian sekarang juga didukung dengan adanya ya HP ini coba. Jadi kalian harus betul-betul bisa menjaga diri seperti itu. Harus bisa menahan diri ya. Cuma orang tapi ya. Orang kan sekejap-sekejap lah bisa apa kan. Jadi kalian harus bisa menjaga diri bahwa ya kan menang di antara tanda-tandanya orang mukmin yang baik itu mundek kalau tak cek kelakok gitu loh kira-kira. Gimana itu?
Jadi mudah baru tak usah kecaca, tak usah kelakon gitu. Kalau tidak ada hal yang penting, tak usah bisa media sosial gitu. Jadi hal-hal yang, karena kalau kalian sudah terbiasa itu ada istilahnya itu ada zat apa ya? Zat adiktif, kecanduan kan. Bahaya kalau sampai kecanduan bermain di media sosial seperti itu. Bahaya. Karena nanti khawatir kemudian mudah terjerumus. Nah, satu tantangannya di pergaulan. Menang luar, pergaulan itu ya sudah semakin terbuka, sudah semakin bebas. Yang kedua, selain pergaulan itu adalah paham keagamaan. Terutama kalau kalian itu kuliah keluar, hati-hati, di luar itu juga ada orang-orang yang membawa ajaran-ajaran agama setak padeh ben seajeri pondok. Setak padeh ben seajeri pondok. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian ikut-ikutan cema paham keagamaan setak padeh ben pondok. Apa boleh Pak ya jog perang kamu bahaya. Orang badan ni anu koya, badan anu koya. Leas Sandu dulu pernah ketemu katanya di Jakarta. Bada anu koya saya norak perang. Kesurian kan. Norak perang. Oh. Mereka tuh ya saya anu koya, anu koya. Nah, sampai itu saya paling bahaya aja. Pas sampai norak perang, tak anggap tak sampai perang gitu dia. Sampai pas kagurun pas lain, pas tak hormat kagurun pola lain pandangan agamanya dan semacam. Jadi itu yang juga harus kalian jaga, hati-hati mau keluar. Satu ya pergaulan, nomor dua paham keagamaan. Ya, nomor telo khusus memang terutama kalau kalian itu ada di luar, kalian akan menikmati kebebasan yang lebih, termasuk di dalam menggunakan HP. Karena itu kalau kalian sudah kuliah dan kalian mendapatkan kesempatan yang luas untuk main HP, kalian harus cerdas main HP. Cek ben ya, cek ben itu karena bisa jadi kalian kepo orang. Ya ada ya penipuan dengan HP banyak. Penipuan tuh macam-macam. Kalau habis sena, bobol sandinya dibobol, atau juga diperas ya. Diperas dia teman. Kalian ambil foto tak kelampian misalnya, atau kelampian minim. Kalau le orang, nah itu bisa diperas kan. Ayo, mentah majer sana, mentah anu disebar ya. Kalian apalagi sampai jadi video, diperas kalian itu. Peras. Hati-hati seperti itu. Sekarang ada, walau bisa dilakukan bahkan oleh orang tak kenal gitu. Nah, ke HP teman, tiba-tiba ada panggilan video. Nah, itu sekarang salah satu modus. Ada panggilan video, ternyata panggilan videonya itu tak kelampian dan berserumban kelampian. Nah, kalian dipancing. Nah, dipancing deki videonya kalian kan disebar pas. Banyak seperti itu diperas kemudian kalian. Ada mentah bagi pengeluaran. Banyak hal-hal seperti itu. Jadi yang nomor 3 itu kalian perlu berhati-hati, perlu belajar tentang bagaimana duku HP kira-kira begitulah. Karena pada orang pun kelar oleh HP tapi tak tahu jangan gimana dengan kelar oleh sepeda tapi sebelum GPS ya kelar tahu numpak sepeda tak tahu tata kerama numpak sepeda. Jadi kalian pegang HP itu harus punya keterampilan gimana caranya agar tidak sembarangan. Nah, jadi itu poin yang ketiga, hati-hati di pergaulan. Nah, kemudian yang poin yang keempat, ini saya ingin kembali kepada poin yang pertama bahwa di dalam tradisi pesantren itu beda istilah kalian tadi saya di poin pertama bersyukur sudah sekolah dan sebagainya di kesempatan nyari ilmu. Yang terakhir ini bahwa kalau di pesantren itu kita diajari dengan istilah barokah. Sering kalian mendengar ini, sering. Yang ingin saya tekankan pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa kalaupun kalian sudah belajar sampai di tingkat SMA dan kalian mungkin masih akan lanjut sekolah boleh, kuliah boleh di jenjang yang lebih tinggi,
kalian harus berusaha agar ilmu yang kalian dapatkan itu bisa menjadi ilmu yang berkah. Berusaha dan berdoa on bagaimana agar ilmu yang kita pelajari itu barokah. Gimana caranya? Gimana ilmu yang barokah itu yang bagaimana? Nah, barokah itu kan artinya gampang aja majurna kira-kira ya. Teka akun oleh sekuni umpama kalian ke SMA ambu. Teka agep panjang tak cukup mungkin SMA. Tapi umpama kalian ke SMA tapi paling barokah ilmu nah. Insya Allah bisa berkala atau saya sekolah S1 S2 tapi tak barokah. Saya maksud barokah itu ya betul-betul bisa memberi nilai tambah kepada kualitas atau mutu kehidupan kalian. Banyak orang yang aku lihat sekolah tapi tak padang oleh ilmu nah. Keadaan kelakuan nagun pakun, gaya nagun pakun, ahlak nagun pakun, itu tak barokahnya. Tapi ketika kalian itu kun ke SMA misalnya, tapi barokah umpamanya, maka ilmu yang kalian dapatkan itu bisa memberikan nilai tambah kepada diri kalian. Kalian pas padang cek menjadi orang yang berpendidikan, padang cek kalian itu santren, kalian tuan, nak guru, nak tetangga, nak tata kerama luar biasa. Mun padang seperti itu berarti itu barokah ilmu kalian. Jadi itulah salah satu poin selako parnyonaki buat guru kita di sini semua. Ilmu sebarokah. Kalian buat parnyonan juga seperti itu. Ilmu sebarokah. Termasuk kalau kalian nanti mau lanjut, tapi dari awal kalian lanjut aku lihat, ingat itu bulan lanjut sekolah kuliah boleh muka palingan ilmu sebarokah. Terus terang saya pribadi kan pada saya lapor sekolah kemandiman. Di dalam pikiran saya sampai sekarang masih sering muncul, aduh, saya nggak kok ajur mandiman macam buku mandiman rok pengajar mandiman saya tak barokah. Mangkok pakun nggak riyah, begitu. Mangkok pakun nggak riyah, ibadah pakun enteng, bersemangat. Jadi naudzubillah ya. Kita semua berdoa bermohon perlindungan dari Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan tak kun detik ilmu saya kunanya aja. Semoga tidak hanya begitu. Karena pun hanya aja ya ilmu tak manfaat, ilmu tak barokah. Jadi tak bisa ngatraki ke abad kita. Karena tujuan kita nyari ilmu udah seperti itu. Tujuan akhirnya itu seperti itu tujuannya. Mata pak abad gitu. Tetimun acur kemana-mana, mending juara, mending ranking, mending apa-apa, tapi tak abad itu gunanya. Apalagi kalian pas kunjung masalah kalian tua, aduh sok, udah gunanya. Jadi beli aja sekolah. Bayangkan kalian sekolah kemana-kemana, apa ketemu ada kasus, nanti kasus kalian. Kasus moral, kasus akhlak, todus rektor dan sebagainya. Nah itu sudah menjadi salah satu tanda, aduh, tak barokah kalian itu nyari. Naudzubillah. Jadi mari kita kembali poin yang terakhir ini. Kita sebagai santri selalu berusaha mengingat bahwa keberkahan ilmu itu adalah tujuan utama kita belajar. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah di awal itu disampaikan bahwa orang yang nyari ilmu itu tujuan akhirnya adalah hidayah. Jadi mau oleh ilmu ajar, oleh barokah diburinya hidayah. Oleh hidayah itu adalah tujuan akhirnya ini. Hidayah itu artinya kan petunjuk maksudnya petunjuk keangkui semak berpangeran, keangkui mengorientasikan kehidupan kita di kepangeran. Itu tujuan utamanya itu ke sana, tujuan akhirnya itu ke sana. Mun beda orang ajar ilmu tak depak ke sana, ya berarti ya tak barokah. Saya kira seperti itu.
Bagaimana mencapai tujuan pokok mencari ilmu yang seperti itu? Kalau katanya kitab Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah itu memberikan petunjuk kepada kita dari cara nama ilmu yang kita pelajari lupa tujuan akhir yaitu hidayah. Apa katanya Al-Ghazali? Caranya gampang. Apa? Takwa, kata Al-Ghazali. Jadi munteronya ilmu depak ke hidayah, ilmu bisa barokah pas depak ke hidayah. Caranya adalah takwa, katanya Al-Ghazali. Apa takwa itu? Ya noro perintah pangeran aja wilaran. Sesederhana itu sebenarnya. Artinya kita sambil ajar, sambil menuntut ilmu, kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dua kaidah dasar ini. Kalian atau pemerintah laksanakan kewajiban, kalian aja wilaran. Ya kewajiban agama masih sederhana. Gampang abaja nggak pasak itu sifat dan. Abaja nggak pasak. Tak laku dosa. Apa saya larang? Tak itu, tak zina, tak maksimal ke zina. Kemudian tambahin benar jadi pergaulan maksudnya ya tak riba, minta sana norek, tak fitnah norek dan seterusnya. Jadi kalau kalian belajar sambil menjaga diri agar terus bisa bertakwa di jalan yang benar, seperti itu, barokah. Tapi mun kalian itu tidak seperti itu, maka kemungkinan ilmunya jadi berat sudah Pak kahidayah. Maka kalau di pesantren kalian itu ajar, itu kalian juga diusahakan memang agar bisa terus terjaga kebiasaan kalian agar bisa selaras dengan mengikuti perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Tantonah keberkahan dan hidayah ini juga tidak hanya diusahakan tapi juga parahnya onaki ya. Makanya kan beda di mari ceramah mari apa wabillahi taufiq wal hidayah. Apa artinya itu? Taufik dan hidayah, pertolongan dan hidayah ini dari Allah Hakti. Artinya ya nak apa unan terus kakui oleh taufik dan hidayah. Unan diikut kalau taufik oleh lah taufik dan hidayah. Bada hidayah, bu hidayah. Ya jadi itu poin yang terakhir ini yang menurut saya paling penting. Jadi kalau kalian itu mulai kelak esora boleh, esora aja ke pergaulan, esora aja ke takut terjun. Ini dihuni. Makanya ilmu yang kalian pelajari itu apa ilmu yang kalian pelajari itu bisa dapatkan barokah berkah hidayah. Jadi termasuk contoh keberkahan saya yang tuan semuanya ini terakhir sebelum diakhiri. Keberkahan ilmu ini juga kalian harus berpikir begini. Kok mentera sekolah tak hebat betul aku memang bukit lancaran. Kuliah keluar tak hebat. Nah, tapi keberkahan itu kan tak tahu dari mana kan. Teka aku lihat lancaran tapi menberokah lain gitu kan. Jangan disepelekan ya. Bodoh kuliah ke Jakarta ke di mana? Coba harus dimulai. Penting akibat saya kuliah nang istiqal hiburan kita dari lulus. Itu kadang-kadang kelihatan ternyata lebih barokah dari istiqal. Padahal nang katakan kegiatannya gitu bisa. Manfaatnya ke masyarakat lebih banyak. Itu barokah. Salah satu contohnya. Ya, nang sini kan banyak gitu yang seperti itu. Nah, itu jadi salah satu contoh di keberkahan ilmu. Ini ya, mohon maaf saya mau menyebut nama, misalnya kita di Sabanjar ini ada salah satu guru namanya Muslidah. Muslidah itu nak kuliah lancaran, tapi beliau itu punya peran yang sangat besar sampai sekarang di sini di Anokoya, di ketua panitia imtihan, di kegiatan kemasyarakatan, di kegiatan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi banyak juga santri-santri Anokoya tak sampai ya tidak perlu saya sebutkan semuanya. Itu contoh bagaimana kita bisa
mengambil inspirasi ya dari keberkahan ilmu, bahwa dekik kita marina ajar, mari kapti entah itu ke SMA, kuliah dan seterusnya, betul-betul bisa memberikan pengaruh meceh apa dan berpengaruh beri manfaat dekat masyarakat di sekitar kita. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tadi saya lupa menyampaikan, saya terakhir menyebut Rumus Idah juga untuk meminta kalian, keikhlasan kalian untuk berdoa, karena suami Rumus Idah yaitu Kiai Humaidi Dupopo dengan saya sedang sakit, ada di rumah sakit. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa Fatihah. Semoga Kiai Humaidi diberi kesehatan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kembali berkumpul bersama keluarga, dan juga Kiai Humaidi juga banyak membantu di SMA 3 pada khususnya dengan kegiatan-kegiatannya di sini. Bi syafaati Rasulillahi wa bi barakatil Fatihah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.